yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampuni dosa syirik tuh. Dan Allah mengampuni seluruh dosa kecuali dari syirik tersebut atas kehendaknya. Dan paling parahnya adalah ketika saya dakwah di 2016 di Gunung Kidul, di Warak Giri Sekar. 4 pasien saya yang saya dapati pernah digauli sama dukunnya. Begini caranya, begini, ya udah deh, yang penting saya sembuh. Udah digauli, 4-4-nya hamil, sudah syirik, sudah dosa zina plus dosa aborsi. Bahkan kata Allah apa? Allah akan jejelin mulutnya orang-orang dengan apa? Bara api panas nih. Di antara dua mulutnya, dua-duanya dijejelin. Kenapa? Ini adalah azab bagi kita yang tidak mau berdakwah. Betul-betul tegak. Karena syarat masuk surga itu hanya ada 2. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah qalbun salim. Tauhid adalah mengesahkan Allah dengan yang semurni-murninya. Qalbun salim adalah hati yang selamat. Contoh, bagaimana cara kita bertauhid dengan yang semurni-murninya? Maka ibu dan bapak harus kenal sama, gimana cara kenal sama Allah? Gampang. Buka Al-Quran, pas awal kita buka sama di belakang biasanya ada tulisan apa tuh? Betul. Berapa jumlahnya Ibu Asmaul Husna? 99. Nah itu adalah asma wa sifatnya Allah. Asma itu apa? Nama dan sifatnya Allah. Yang salah satu nama Allah adalah Ar-Razzaq. Apa artinya Razzaq? Maha pemberi rezeki. Dan tidak ada satupun zat yang bisa memberikan rezeki kepada seluruh makhluk termasuk manusia. Kita imani dulu dah. Berarti ada nggak zat yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah? Dan salah duanya nama Allah adalah Asy-Syafi. Apa Asy-Syafi? Maha penyembuh. Bisa nggak orang sembuh tanpa atas izin Allah dan tanpa maunya Allah? Pertanyaannya, orang kalau datang ke dukun berobat sembuh atau tidak? Yang jawab bisa sembuh nggak coba? Yang jawab tidak sembuh. Nah, yang gampang. Pesugihan tahu pesugihan? Sugih enggak? Sugih enggak? Yang jawab sugih yang mana coba? Berarti tahu. Oh belum tahu. Saya ngacu. Ya, ini adalah tajribah kami. Tajribah itu pengalaman secara konkret dan nyata. 80, bukan 80 malah, kebalik. 98% manusia yang berobat pada dukun itu mutlak sembuh dan permanen. Kenapa kok kita nggak berobat ke dukun aja? Atau kita jadi dukun? Orang pesugihan Ibu 100% sugih. Nggak ada pesugihan yang gagal, asal syaratnya pesugihannya benar. 100% orang pesugihan itu pasti sugih, pasti. Pertanyaannya adalah, siapa yang menyembuhkan jika kita datang dan berobat ke dukun, teman-teman? Allah apa jin? Yang kenceng dong. Allah apa jin? Loh, caranya sirik Pak. Loh, sekarang pesugihan. Nah, sekarang pesugihan. Yang ngasih sugih Allah apa jin? Alhamdulillah, masih ada yang jawab jin. Tetap kita berobat kepada dukun, sembuh, dan kita pesugihan sugih, tetap yang ngasih kesembuhan dan pesugihan tetap mutlak Allah. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang ketika bangun tidur, di bawah dipannya itu sudah gebok-gebokan uang. Wallahi demi Allah, jin tidak bisa mendatangkan uang itu. Semuanya atas maunya Allah, dan itu Allah yang lakukan. Pertanyaannya, lah kok bisa? Orang yang menuju kesyirikan Allah izinkan dia sembuh. Sekarang saya tanya, orang Yahudi berobat sama orang Yahudi, sembuh atau tidak? Orang Kristen berobat ke orang Kristen, ke rumah sakit, sembuh atau tidak? Sembuh. Orang kafir banyak yang kaya apa banyak yang miskin? Kaya. Maka di sini sembuh dari sakit itu hal yang biasa-biasa saja.
cintanya Allah. Maka kalau bapak sama ibu berobat ke dukun sembuh, maka itu adalah sebagai istidroj. Apa itu istidroj? Dilulu ya bahasa Jawanya, dibiarin. Azab yang disegerakan berupa kenikmatan demi kenikmatan. Sembuh waras. Tapi giliran langsung siksa kubur. Karena dia memiliki dosa kesyirikan. Ibu dan bapak, kita semua memiliki dosa itu pasti. Memiliki masa lalu yang kelam pasti. Tapi Allah bisa ampuni walaupun kita tidak bertobat. Atau kita lepas. Apa lepas? Lupa untuk mentobati. Asalkan kita memiliki satu saja anak yang soleh dan solehah. Tapi kalau ibu dan bapak memiliki 300 anak, semuanya soleh, semuanya solehah, tapi kita mati belum pernah bertobat dari dosa kesyirikan, maka tidak ada jaminan masuk ke dalam surga ya Allah. Itu mutlak sudah. Makanya hati-hati betul dengan dosa syirik. Yuk kita kembali dengan belajar dengan Andalusia. Teman-teman sekalian, saya senang sekali ketemu pemuda. Kenapa? Karena kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar, dan kita sama-sama membangun Islam dari restart dari nol lagi. Kenapa? Saya tidak mau Islamnya kita hanya Islam keturunan. Kenapa kok saya selalu dakwanya seperti ini yang fundamental? Karena saya yakin betul kita ini banyak tapi mudah diadu domba. Maka selama kita pondasinya masih sama, maka kita masih bersaudara. Contoh ya, teman-teman, tolong dijawab secara lantang. Apapun yang di pikiran teman-teman langsung jawab ya. Apa itu mobil? Jawab. Kurang kencang. Apa itu mobil? Apa itu motor? Apa itu jeruk? Apa itu semangka? Apa itu Islam? Agama, berserah diri pada Allah. Apa lagi? Nggak boleh nyontek. Apa? Apa yang Bu? Apa itu Islam Bu? Agama yang diridhai Allah. 3. Apa lagi? Apa? Keselamatan. Alhamdulillah. Ayo lagi. Pedoman hidup. 5. Bagus. Ada lagi? Ibu-ibunya belum bersuara ya. Buat diri ngantuk. Kalau enggak berserah diri apa lagi? Udah tadi. 6 nih, baru 6 nih. Apa lagi? Udah? Pas? Baik, sekarang yuk kita perhatikan baik-baik. Ini udah mulai masuk pada intinya. Tadi ketika saya tanya apa itu mobil, jawabnya semuanya memandang saya dengan pasti. Gak ada yang nengok kanan kiri. Kendaraan, apa itu motor? Kendaraan. Pas jeruk lebih semangat. Buah, apa itu Islam? Nah, ada gak di kanan kiri kita? Kenapa bisa berbeda-beda sampai 6 jawaban? Sebenarnya Islamnya kalian tidak pernah berubah dari 1400 tahun silam. Kenapa saya katakan demikian? Islam itu belum pernah berubah saudara dan saudariku. Islamnya Muhammad tetaplah sampai detik ini. Ketika kita ditanya apa itu Islam, ini canggihnya teman kami. Ada yang pernah jalan-jalan ke kota Stockholm, Swedia, atau ke GDANSK, Gdansk, Polandia ada? Teman saya dari Swedia dan Polandia ketika saya tanya Islam, jawabannya sama. Seperti halnya yang saya ketahui. Islam itu apa teman-teman? Islam adalah aslama yaslimu, yang artinya menyerahkan diri kita kepada Allah. Berapa orang tadi yang benar? Kasih hadiah saat kami. Islam itu apa tadi? Menyerahkan diri kita kepada Allah. Apakah kita sudah disebut Islam setelah tahu Islam? Belum. Harus apa dulu? Nah ini, Islam memiliki pondasi. Misalnya panjenengan mau bangun apartemen 44 lantai di Kalibata City, pondasinya harus kuat apa harus lembek? Kalau dari adonan gemblok, gimana kalau banjir? Runtuh. Maka selama pondasi dasar Islam kita sama, kita itu bersaudara, saudaraku. Apa pondasinya? Hanya ada 2 pilar, hanya ada 2 tiang, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Sedih saya kemarin lihat di YouTube, di Facebook, di Instagram, ada anak SMA ditanya rukun iman ada berapa? Rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Mulai ngantuk. Rukun Islam. Islam rukun Islam.
5, ini kurang. Yang pertama, syahadat, terus. Semoga Allah mampukan kita pergi haji. Rukun iman ada berapa? Yang pertama, beriman kepada siapa? Beriman artinya belief, percaya. Kedua, beriman kepada siapa? Ketiga, kitab Al-Quran. 4, Nabi dan Rasul. Kelima, saya kasih yang 5 khusus saya putar, qada dan qadar. Apa itu? Takdir baik, takdir buruk. Yang terakhir apa, teman-teman? Ada yang hari kiamat, ada yang hari akhir nih. Yang benar yang mana? Apa sama? Oh, yang apa sama? Ada 2 jawaban nih. Yang paling tepat adalah yaumul kiamah. Yaumul kiamah ini Islam sudah didegradasi sejak kita SD. Kita diperkenalkan bahwasanya hari kiamat adalah hari hancurnya seluruh alam semesta, itu salah. Yaumul kiamah adalah hari kebangkitannya kita. Allah akan bangkitkan atau hidupkan kita dengan yang kedua kalinya. Panjenengan akan dibangkitkan oleh Allah berupa jasad. Bukan di surat Yasin dan surat-surat yang lainnya. Kita akan dibangkitkan dari tulang sulbi kita lagi. Di surat Yasin juga dijelaskan Allah akan susun tulang belulang kita yang hancur dan Allah akan hidupkan kita kembali. Dan walayamut, tidak akan ada lagi kematian. Lalu apa hari yang hancurnya seluruh alam semesta? Buka surat Al-Waqiah dan surat Luqman. Allah sebutkan sebagai hari As-Sa'ah. Hari As-Sa'ah adalah hari kehancurannya seluruh alam semesta. Itu teman-teman ya. Alhamdulillah. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih terhadap ilmu agamanya. Alhamdulillah, insyaallah habis ini atau detik ini kita sudah tidak ada yang Islam keturunan. Selama fondasi dasar Islam kita sama, apapun organisasi Islamnya, dia tetap saudara kita. Yuk kita jaga ukhuwah. Jangan mau dipecah belah. Gak usah ngeributin khilafiyah, sudah bukan saatnya. Kita saatnya sekarang bersatu di tengah bendera tauhid, di tengah ketauhidan kita. PR kita masih banyak. Dukun, silakan Bapak sama Ibu tabayun atau pastikan. Buka di Ikatan Paranormal Nusantara, jumlah mereka itu 3 jutaan. Dan itu anggota aktif di seluruh Indonesia. Sedangkan peruqyah hanya ada 2.500 orang. Ya Allah, saudaraku, kalau ada orang muntah beling, muntah kelabang hidup, saya ada videonya. Terus mau berobat kemana? Berobat ke dukun? Atau berobat ke marbot masjid atau DKI masjid? Masalahnya, masjid dulu itu tempat berkumpulnya anak muda, ya orang tua, ya sembarang-barang. Buat latihan pedang, ya buat berobat. Tapi sekarang, kalau mau berobat ke masjid, belum tentu DKM-nya bisa meruqyah. Bahkan kata Allah apa? Allah akan jejelin mulutnya orang-orang dengan apa? Bara api panas nih. Di antara dua mulutnya, dua-duanya dijejelin. Kenapa? Ini adalah azab bagi kita yang tidak mau berdakwah. Teman-teman harus tahu betul, harus tahu persis betul. Bahan bakarnya neraka itu apa? Batu dan manusia. Ada tisu enggak? Saya mau ambil contoh. Ada tisu? Nggak ada, dan ini aja deh. Tas ini bisa dibakar nggak? Anggaplah ini bahan bakar. Ini sudah nyala belum? Perlu apa? Perlu korek. Bapak dan Ibu tahu nggak koreknya api neraka itu siapa? Koreknya api neraka adalah orang yang soleh dan soleha. Makanya hati-hati panjenengan yang duduk di sini, ibu dan bapaknya. Semakin kita paham ilmu agama, semakin berat hisabnya di sisi Allah. Semakin berat. Apalagi kalau kita tidak mau berdakwah. Maka disiapkan catatannya, disiapkan media sosialnya untuk yuk kita boomingkan setiap acara. Ini kan bagus ya, ada seperti ini. Jangan sampai kita terhalang untuk dakwah atau menyampaikan kebenaran, terutama pada tauhidnya. Gitu ya, makanya yuk kita dakwah bareng. Semakin kita paham, jangan cuma ngaji doang, tapi kita juga harus menyampaikan. Yuk kita kembali di sini. Kalau ada seorang laki-laki, tadi rukun iman kita ada berapa? 6.
Ada seorang laki-laki mau beriman kepada Allah, mau beriman kepada Nabi Muhammad, tapi tidak mau beriman kepada Al-Quran. Muslim apa kafir? Tegas. Ini perkara akidah. Muslim apa kafir? Kalau ada orang yang mau beriman kepada semuanya, tapi tidak mau beriman kepada yaumul kiamah, Muslim apa kafir? Bagus. Sekarang Al-Quran ini masuk dalam akidah kita enggak? Masuk. Barang siapa yang berani mengurangi atau menambahi isi Al-Quran, misal Abu Sifat, huruf wawunya ini saya mau ganti dengan huruf ro. Kenapa? Kurang rebel. Nah, bahasanya kurang rebel, Inggris kurang matching. Ganti huruf ro, biar tambah raw gitu ya. Ini huruf ro. Barang siapa yang berani mengubah isi Al-Quran walaupun satu huruf, maka dia sudah tidak mau beriman kepada Al-Quran. Muslim apa kafir? Mantap. Bu, yang menyuruh kita berhijab siapa? Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 59. Diperhatikan, kita masuk pada bab dukunnya. Seringkali umat Islam di Indonesia, orang awam, tertipu dengan titel. Kedua, tertipu dengan dia pondok pesantren punya. Ketiga apa? Dia adalah seorang yang dipanggil ustadz atau kiai. Yang pertama titel. Titel itu tidak menjamin kesolehan seseorang. Contoh ya, ada profesor, tidak usah kita sebutkan namanya. Ada profesor doktor yang diklaim ahli Quran dan ahli hadis. Ditanya, Prof, hukumnya berhijab itu apa? Tidak wajib. Sampai detik ini anaknya tidak pakai hijab. Nama anaknya seperti nama kurma Nabi. Tahu kurma Nabi? Kurma Ajwa. Anaknya punya acara mata Ajwa. No, bapaknya. Siapa? Kan bisa. Itu ya. Sekarang enggak, dia bukan dukun. Dia punya pondok pesantren kok di Weleri misalnya. Lihat bagaimana dukun itu punya pondok pesantren. Bagaimana kita menyaksikan Fir'aun dan Namrud punya istana yang gede enggak? Pengikutnya sedikit atau banyak? Uangnya sedikit atau banyak? Dijamin surga enggak? Makanya bagaimana cara membedakan uskun dan kikun dengan ustadz yang benaran? Apa uskun? Ustadz dukun dan kiai dukun. Kita sebutnya itu. Yuk kita bedah. Ini Al-Quran kita. Kita bahas tentang jin ya. Yang pertama Allah sebutkan di surat Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Terus di surat Al-Hijr ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Allah sebutkan jin sebagai al-jan. Bukan tafsir Ibnu Katsir dan Qurtubi artinya sama. Al-jan itu artinya adalah makhluk yang tersembunyi. Kalau tersembunyi kelihatan mata enggak? Tolong digarisbawahi betul-betul. Jin tidak bisa dirasakan panca indera manusia. Panca itu berapa? Panca. Bagus, belum ngantuk. Yang pertama, diingat-ingat. Jin tidak bisa dirasakan indera penglihatan, penciuman, pengecap, pendengaran, peraba, semuanya jin nggak bisa dirasakan. Kalau ada di antara kita bisa melihat jin, maka mutlak di dalam dirinya ada setan jinnya. Atau panjenengan nggak bisa melihat jin tiba-tiba jalan, merinding ini, berarti indera perabanya ada jinnya. Atau nyium, bau kentang ini, mau ada apa? Ada french fries. Biasanya yang sering itu bau singkong rebus, ada apa? Ini mana yang ngomong tadi? Saya cari ya. Nyium bau melati ada apa? Pernah berarti ini ya. Gitu ya. Nah di situ. Jin intinya tidak bisa dilihat. Selanjutnya setan. Apa itu setan? Setan diambil dari kata satana yastunu. Apa itu satana yastunu? Menjauhkan kita dari kebenaran. Maka saat ini kalau ada teman yang ngajak ngobrol berarti dia adalah. Kalau ada yang saat ini menundukkan dengan wajah bersinar, maka yang dipegang adalah jangan ada setan di antara kita. Maka setan ini adalah sifat ingkar pada manusia dan binatang. Ingat, jin sama setan berbeda. Jin itu makhluk, setan itu kata sifat. Contoh kata sifat adalah bapak dan ibu dermawan, pelit dan lain-lain. Itu bukan makhluk, itu kata sifat. Maka pocong dan gendruwo itu dia adalah jin, bukan setan. Tapi yang lebih utama lagi atau lebih lengkap lagi, ucapkan dia adalah setan jin. Ada juga jin dari golongan ada jin dari golongan manusia, setan dari golongan
manusia. Contoh tadi, ini di WA nih sama Ustaz Kamil nih, ada kajian di Lereng Dugal nih, nah kesini yuk. Tiba-tiba ditelepon, di mana? Mau ngaji nih. Alah, ngaji kan minggu depan bisa, aku kan habis dapat arisan. Yuk kemana? Mie ayam rong mangkok, es teh manis tuku dewe misal. Oh ya udah dah, aku tak ganti baju dulu. Udah pakai baju koko nggak jadi, akhirnya pakai baju necis, beli mie ayam. Malah nongkrong beli ayam tok. Pertemuan dua jomblo misalnya, itu menjauhkan kita dari kebenaran. Yang terakhir adalah iblis. Saya tanya dulu sebelum bahas ini, teman-teman sekalian, jin itu bisa dibunuh atau tidak? Yang jawab jin itu bisa dibunuh ngaco. Oh banyak. Gimana caranya? Gimana cara membunuh jin? Saya pengen membunuh jin detik ini. Gimana cara membunuh jin? Ayo yang jawab tadi bisa. Gimana cara membunuh jin? Diapain membunuh jin? Kan jin kan nggak bisa mati. Sampai kapan? Sampai kapan? Alhamdulillah saya bisa menyampaikan ilmu lagi. Saya tuh ini aja dulu. Ya, jin tidak ada satupun dalil di dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan umurnya ribuan tahun, nggak ada. Maka kalau ada orang kesurupan jin yang ngaku ini ribuan tahun, itu dusta. Atau mengaku udah dari zaman Nabi dia hidup, itu pun juga dusta. Jin itu seperti halnya kita. 3 tahun meninggal, 4 tahun meninggal, 5 tahun, 30 tahun meninggal. Nah, terus siapa yang matinya hingga hari kiamat? Dia adalah iblis. Apa itu iblis? Diambil dari kata ablasa yang artinya pembangkang. Dalilnya di surat Al-Kahfi ayat 50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinnah. Siapa itu iblis? Iblis adalah bangsa jin yang panjang umur. Dah, gampangnya gitu. Panjang umur, karena iblis ini yang ditangguhkan umurnya hingga hari kiamat. Maka jin-jin yang lain akan mati, istri, anak, cucu, dan semua warga-warga iblis itu mereka semuanya akan mati. Kecuali iblis. Iblis itu satu jasad saja. Satu jasad saja. Paham ya? Sekarang kita masuk di babnya. Allah berfirman, ini catat buat kita membantah seorang dukun. Surat Al-A'raf ayat 27. Surat Al-A'raf ayat 27 yang berbunyi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ini perhatikan baik-baik di dalam suratnya. Allah menjelaskan mereka bangsa jin dan para pengikutnya bisa melihat kalian. Mereka bangsa jin dan para pengikutnya bisa melihat kalian manusia dari suatu tempat yang kalian manusia la tarawnahum, tidak bisa melihat jin. Maka bagi Allah, manusia itu bisa melihat jin atau tidak? Tidak bisa. Tapi buktinya banyak gak manusia yang bisa melihat bangsa jin? Di sini ada gak yang indigo? Jujur. Ayo gak apa-apa, kita sharing. Gak ada? Gak ada yang indigo yang bisa melihat setan? Gak ada. Banyak gak manusia yang bisa mengaku bisa melihat jin? Banyak. Kiprana, siapa? Ustadz Soleh, yang bisa ngelukis. Terus ada di Antv dulu tuh Roy Kinar, Yosi. Siapa nama aslinya? Di Antv dulu, di acara Karmo apa tuh? Oh itu, jenengan sing apal. Terus yang terakhir adalah Ustadz Nganu. Jenengan kenal sama Irfan Hakim enggak? Nah ini dulu kan membawa acaranya Mas Irfan. Jadi ibu-ibu ini nih ditempelin sama jin. Kedua, orang ini yang pertama bisa melihat jin. Kedua, dia mengaku bisa melihat Dajjal. Iya Ustaz, iya. Kata si Irfan Hakim. Iya Ustaz, emang Dajjal di mana? Ya yang saya lihat itu matanya berapa Mas? 1. Di mana? Di tengah. Alhamdulillah. Jawabannya benar tapi pertanyaannya bukan itu. Dajjal itu bermata 2.